datang kembali di channel kami yang bernama Koserum Jaya. Serum Jaya. Jangan lupa, jangan di-subscribe pokoknya. Jangan di komen. Jangan di komen, jangan di like karena ini akun gabut banget ya. Iya. Tapi insya Allah bermanfaat buat kalian yang sama-sama gabut. Amin. Amin ya. Semoga bermanfaat lah pokoknya ya videonya. Amin. Nah ini kita kedatangan member baru nih. Aduh ya. Boleh perkenalkan kakak namanya siapa? Nama saya Halia, dipanggilnya Ali. Oh, kenapa dipanggil Ali? Karena dia Orang mana? Kakak Ali, kakak Ali. Orang saya dari Ledeng, orang orang Ledeng. orang Ledeng. Bisa kasih tahu Ledeng tuh gimana sih? Ledeng itu apa ya? Kota yang sangat indah karena di sana ada terminal. Iya. Terminal Ledeng. Gimana sih perasaan kakak Ali selama tinggal itu? Kenangan-kenangannya? Karena Banyak sekali kenangan-kenangan yang tidak di Ledeng itu gitu. Saya tinggal di Ledeng itu dari kecil. Dari kecil ini karena saya dari umur 6 tahun saya tinggal di Ledeng sampai sekarang sudah 20 tahun. Jadi begitu banyak kenangan. Mungkin Ledeng itu adalah ari-ari atau ari-ari ibu saya gitu. Di mana saya tinggal di situ ari-ari ditanam gitu. Ya tuh buat anak-anak saja tuh Bandung itu ikonnya tuh Ledeng tuh. Bukan memang. Bukan lemong apaan tuh yang dingin-dingin, paling dingin-dingin kan di Ledeng tuh suasananya dapat banget, ada sopir lah, ada segala macam, ada Pak Yus tuh. Jangan lupa Iya. jajan ke Pak Yus. Pak Yus jangan lupa bayar. Jangan lupa diturunkan lagi harganya. Iya, Mas. Kami keberatan ya. Iya. 1.400 bos gorengan. Keberatan dong. 1.000 udah ideal itu. Jangan lupa Pak Yus Turun udah kan? di endorse nih, bayar. Ini juga Apa di ini? video kedua ini kita dapat sponsor. Ini namanya Suwana. susu anak. Susu aku. Ini tuh Suwana. Ini Teman Suwana. suasana. Suwana genggam suling lampu. Jadi ini produk susu dari sebuah perusahaan yang sangat terkenal, sangat besar di kota Bandung. Cikalong. Ya, oh Cikalong Bet. Cikalong. Cikalong Wetan, Bandung Raya, pokoknya ini udah sangat besar. Jangan lupa dibeli ya. Bisa Free ongkir. Bisa di sini nih. Di sini. Linknya di sini nih. Ada Pak edit ya. Di mana weh? Di sini. Linknya di sini ya. Jangan lupa meskipun ini udah besar tapi belum bisa banyak-banyak produksinya ya. Nanti ya suatu saat bisa besar ngalahin Tokopedia. Iya, mantap. Jadi sekarang kita mau ngobrolin apa nih kakak? Perbedaan. Ya, perbedaan kuliah versus SMA. Aduh, kuliah Jadi kita sama akan SMA. membahas mengenai seluk-beluk perbandingan antara saat kita SMA, saat kita kuliah. Ya, ini. Seperti itu. Terutama nih buat dede-dede SMA nih yang cantik-cantik Iya. yang gak ada yang ganteng-ganteng, cantik-cantik dan cantik-cantik. Yang masih seger. Ya yang masih segar, yang masih bersemangat nih buat Nah, menimba ilmunya. Ini bisa jadi ya gambaran lah dari pengalaman kami dari udah ngalami kuliah sama udah melewati masa SMA gimana perbedaannya. Mungkin dari kakak Ali gimana sih, ada ngerasa nggak sih bedanya mungkin awal masuk kuliah ada bedanya? Ya, ceritain dulu dari awal masuk kuliah lah. Mungkin dari segi MOS sih yang bedanya itu gitu. Kan kalau SMA itu suruh dipakai apa? Bawa balon, ya bener nggak? Bawa balon, balon terus gas, pakai nickname. Emang sih pakai nickname gitu. Namun Nemtek. oh ya nickname. Gak bisa nickname untuk kawan nickname. Pakai name tag. Terus yang bedanya itu dari segi bukan kekerasan tapi emang kedisiplinan yang tinggi gitu. Dimana harus tepat waktu subuh dibangun ya subuh. Gila, Kamu anjir. dari Ciroyong. Gila. Jam 4 break gila ya. Ngantuk aja. Saya mah dari Ledeng santai. Dari Tasik loh yang gila. Pulang pergi Tasik, Bandung, men. Dari itu jam 4 harus udah di Bandung kan. Jam 5 sore ini udah harus di Tasik lagi nih, gila. Dan ketika datang itu bukan disambut, dimarahin. Aduh, jangan cepet deh, jangan cepet. Artinya lambat. Jalan cepat, gak boleh lari. Gimana loh? Jalan cepat gak boleh Nggak lari. boleh Ya? lari. Kalau lari jatuh. Kalau lari dimarahin lagi. Puas-puasin aja tuh marah-marah. Dasar. Benar sih ya. Ospek. Kalau SMA sih lagi asik-asiknya bener Iya, ya. betul Banyak sih. kakak-kakaknya juga baik-baik, bener ya, mensalawah. Cantik-cantik sama lebih happy lah, lebih terasanya emangnya ospek SMA Sama kuliah beda. PLS sama kuliah mah beda lah.
Kalau SMA mah ya happy lah, ngenalin sekolahnya, ekskul. Kalau kuliah sih bener ya, lebih ngenalin jiwa mahasiswanya tuh Nah, gimana gitu. sih. Jadi seorang mahasiswa, sejarah kenapa mahasiswa tuh ya jadi pergerakan yang sangat sentral lah di kalangan masyarakat. Mungkin Kappa sendiri gimana sih? Ada perbedaan ospek SMA Nah, sama kuliah bener? gini ya, jadi dulu tuh pas SMA ngalamin lah ya yang namanya di ospek dan juga ngospek. Ya, untuk perbedaannya yang saya rasakan nih waktu SMA di ospeknya ya datang ke sekolah nih kita pakai topi yang dari bola yang dipotong itu terus dikasih kayak apa rapia gitu kan, jadi kayak orang-orangan sawah, terus harus pakai name tag yang segede-gede gaban gitu kan, terus dengan nama yang aneh-aneh, terus bawa makanan lah, bawa apa dengan teka-teki yang apa sih udah basi gitu kan, kayak misalkan roti isi lumpur, ya masa roti isi lumpur bilangnya coklat gitu kan, terus disuruh bawa permen permen jejak si gundul. Permen ini ya, permen lollipop yang bentukan itu yang itulah tit gitu kan ya. Nah, itu Nanti ada jejak si Panji ya. makanya Panji. agak aneh juga gitu kan pas lagi SMA, emang gak tahu emang pas angkatan saya masih peloncoan tuh masih diperbolehkan atau gimana gitu kan. Nah, untuk perbedaannya di kuliah tuh ya yang pertama itu kedisiplinan tadi yang udah disebutin sama Haliar dan juga Idoy aja atau ini? John. Nah, John gitu. John gitu ya. Iya, itu kedisiplinan yang pertama. Kita kan yang sebagai siswa yang akan berorientasi menjadi mahasiswa tuh kayak digoncang lah mentalnya, mulai dari bangun jam subuh gitu kan, biasanya bangun tuh jam 6, terus makan, sarapan disediain, berangkat, ada juga yang dianterin gitu kan ke sekolah. Beda lagi pas misalkan kuliah nih, apalagi anak perantauan, datang ke kosan, terus tidur, beres tidur kan harus bangun subuh nih, dari kosan, berangkat subuh, gak sarapan, gak apa, tuh sampai harus ikut mau sampai sore gitu kan. Ya itu sih yang perbedaan antara kuliah dan SMA yang saya rasakan. Yang paling pas parah SMA. kuliah gak mandi bener ya? Sampai gak mandi. Pernah itu, pernah. Udah diceburin tuh ke kubangan, disuruh mandi, buset ya. Itu masuk ke rumah tuh becek-becek dimarahin sama ibu ya. Lebar itu sepatu, lebar apa tuh? Sayang. Sayang banget tuh. Kotor-kotor, becek bau. Sensor. Toxic, bro. Yang paling parah itu ketika pengenalan, kalau di SMA itu ada ekskul, tapi kalau di kuliah itu UKM. Nah kan kalau Apa UKM kakak panjangan? unit kegiatan mahasiswa. Kan kalau di SMA itu ekskul itu hanya 1-10 lah. Kalau UKM di kuliah itu sekitar 1-50 ya. 50 ada 60 di Bayang gitu. Nah, di universitas yang berlambangkan pendidikan gitu ya, yang itu pokoknya pasti kalian tahu, Yang ada sekitar edun. 60 lah, yang edun. Ya, duit. 3 hari ya. Nah, 3 hari. enggak sehari. Oh, sehari. Perkenalan tetap sehari, tapi dari pagi sampai sore gitu kan. Nonton. Makanya tuh kalau perbedaan SMA sama kuliah lebih banyak lah, variatif banget lah UKM-nya. Kayak banyak banget lah jurnalistik, bla kalian nanti bisa mengikuti minat kalian lah meskipun beda jurusan. Misal dapat nih IPS, terus tiba-tiba pengen masuk UKM robotika. apa ya. Hobi. Jadi robot yang bersosial gitu. Karena dapat tuh jenius, bro. Dia tuh multitasking lah. Multi talent. Iya, dia multitasking. Menghalangi Multitasking. masuknya anak-anak IPS. Jatah. Iya, menghalangi jatah orang lain masuk ini. Kalian nggak boleh serakah ya, jangan kayak dapat. Ini ngomongin aspek waktu kuliah. Ini kan 3 hari tuh, kan banyak kuliah umum sih waktu kampus mah. Ya, apa yang ngantuk buset itu mah. Sampai dibangunin sama adalah tatipnya, teklap. Ada satu. Mau lembaga. Ya itulah. Udah sensor dah. Sensor itu yang
yang satu Itu bahaya nanti kalau kedengeran sama bahaya mereka, nanti kita diserbu iya, nih. nanti kedengeran sama pihak. Aduh Kedengeran gimana? lagi. Sebut lagi namanya. Ya intinya kalian pas lagi mos di kuliahan tuh bedanya banyak banget gitu kan yang Tapi enjoy kok, tetap enjoy lah. Yang penting happy, bawa nah happy itu aja. bawa happy aja lah, gak usah dibawa hati gitu kan. Ah, Namanya juga mos bukan. karena kuliah itu kan banyak banget ya mabanya, jadi kalian gak akan keserang lah. Nah itu sih. Berharapnya gitu lah, karena kebanyakan mahasiswanya kalian gak akan diserang secara personal. Nah itu. Dan ketika di MOS tuh harus tahu gitu. Kalau SMA kan hanya dari apa ya? Maksudnya yang datang tuh, yang masuk tuh hanya misalnya beberapa daerah gitu lah. Tapi kalau udah kuliah, ketika di MOS itu jadi dari luar kota, dari luar Pulau Jawa gitu. Jadi harus saling menghargai ya tuh ya. Benar. Jadi pergaulannya juga pasti lebih inilah apa ya? Lebih liar lagi lebih lah kalau liar. dikatakan. Gimana kalian ada nih pengalaman nih ngajarin teman-teman yang kan kami kebetulan di Sunda lah, di Bandung lah. Ada orang yang nggak bisa bahasa Sunda nih pasti bisa dijailin nih. Benar. Kayak diajarin bahasa-bahasa yang tidak senonoh. Gitu. Terus bilangnya itu bahasa yang sopan gitu. Itu kamu bilang ini ke dosen itu sopan kok. Misal apa ini artinya sama-sama, sama-sama Pak dosen. Ya jadi mungkin Banyak juga korban kejadian ya. yang anak rantau mungkin bisa berhati-hati ya. Terhadap orang Sunda. Iya, bukan. Sebenarnya bukan iya, Sunda doang sih, bukan Sunda banyak doang. juga Semua pasti. Banyak lah. Pokoknya hati-hati lah. Takutnya di prank gitu. Malah kalian kena getahnya. Pokoknya hati-hati aja ya. Terus untuk pergaulannya juga yang dikatakan liar di situ bukan berarti liar seliar-liarnya gitu kan. Ya mungkin karena ada orang yang dari desa nih ya, kultur di desa kayak misalkan ramah tamah gitu kan, datang tiba-tiba harus kuliah di kota besar, otomatis kan kayak ada perbauran budaya, ada perbauran kebiasaan gitu kan. Misalkan kalau yang dari desa, maaf nih ya bawa sedikit suku kan, Sunda biasanya kalau orang yang benar-benar dari desa tuh ramah tamahnya tuh benar-benar tinggi gitu kan ya, bahasanya sopan, ya intinya dia tuh orang yang paling sopan lah gitu kan bisa dikatakan. Beda lagi kalau misalkan ketemunya dengan orang-orang yang udah ada di kota nih, ya mereka bahasanya yang gua elu, setan dan sebagainya kan sering disebut tuh ya, otomatis pasti ada lah ya yang masuk ke hati dengan omongan-omongan yang kayak gitu tuh. Nah ya itu sih kayak kultur shock gitu kan ya, tiba-tiba biasanya di rumah Adem ayem tiba-tiba harus datang ke kuliahan dengan bahasa yang sekompleks itu gitu kan, ya pasti ada sih keterkejutan kita dengan bahasa-bahasa di kuliahan gitu. Intinya harus ada beradaptasi ya. Nah, jangan sampai hilang kendali. Terus nih buat Akamsi itu apa ya? Anak kampung sini yang dekat-dekat unipnya gitu kan. yang orang daerah sekitar kampusnya. Berarti kalian juga harus bisa ningkatin rasa apa ya, respect kalian gitu sama orang lain kan, karena gak semuanya lingkungan kalian. Siapa tahu kan kalian gak tahu nih orang ini waktu di lembur Jadi di daerah aslinya itu orangnya kan kayak gimana, adat budayanya kayak gimana. Siapa tahu waktu kalian ngomong gini takutnya sakit hati atau apa kan, itu harus lebih lebih hati-hati, harus lebih waspada, jangan sampai ceplos-ceplos kayak netizen sekarang kan, sedikit-sedikit ceplos-ceplos nih. Mikir Kayak buzzer gitu. dan yang dikeluarkan undang-undang ITE ya, padahal ada sangkut pautnya gitu. Iya, harus. Udahlah, nggak apa-apa itu. Pokoknya harus hati-hati, harus bisa jaga perasaan teman-teman kita, orang-orang yang baru kita kenal lah intinya gitu kan. Karena banyak kan mungkin dari pelosok, dari sana sini lah, harus lebih ningkatin apa ya, Bhinneka Tunggal Ika itu harus benar-benar dijunjung tinggi lah di kampus tuh. Meskipun berbeda-beda, tapi tetap berbeda. Tapi tetap satu. Aduh, jadi kangen SMA nih. Nih inget-inget SMA sama kuliah nih, ingetnya paling beda nih tugas nih. Waktu di SMA ya, seingatku gak terlalu inilah. Tugas tuh enjoy, meskipun banyak gitu ya.
tapi enjoy meskipun nggak dikerjain juga, gurunya juga paling negor disuruh apa ngerjain di luar ngerjain gitu kan ya. ngerjain di luar atau enggak ditunda misal hari apa disuruh ngumpulin. Kalau di kuliah beda, Bray. Aduh. Kalian tidak bisa melakukan itu lagi ya. Kalian harus bertobat. Harus tobat nasuha ya, jangan malas-malas, jangan terlalu terlena. Karena di kampus tuh kalau dosen ngasih tugas ya harus benar-benar dikerjain lah kalau emang kalian mau lulus. Kalau enggak ya udah Ya, itu terserah kalian gitu kan. Sekalian mau lama di kampus. Takutnya kalian betah gitu kan. Simpelnya tuh mungkin seperti ini. Kalau SMA itu mungkin guru yang ngejar-ngejar kita gitu. Mana tugas, kerjakan, kumpulkan. Kalau di perkuliahan kita yang ngejar dosen gitu. Bunyi Jadi tugas. jangan sampai gak ngumpulin. Bener, karena dosen itu nggak peduli gitu kalian prestasi di kelasnya gimana, kalian mau lulus atau enggak. Kalau nggak lulus juga bodo amat gitu. Gitu. Jadi emang benar-benar mahasiswa tuh udah tanggung jawab diri sendiri lah. Mandi sendiri. Terus ini apa kan tahulah ya jiwa-jiwa SMA tuh kayak misalkan besok gimana ya udah gimana besok. Nah kalau bisa di kuliahan prinsip seperti itu tuh buang, jangan sampai dibawa-bawa terus gitu kan, karena nggak bisa lah kita datang ke kuliahan misalkan hari Senin nih kita masuk nanya di kelas, oh ya ada tugas apa buat hari ini, kita ngerjain di kelas. Nah di kuliahan tuh nggak bisa, beda sama SMA. Ada tugas buat hari Senin ya dikerjainnya hari Senin pagi gitu kan, nggak bisa kalau kuliah kayak gitu tuh. Paling kalau nanya sama orang ambisnya nggak akan jawab ya. Nah, dia begini. pasti tugas oleh pengalaman nanya seseorang kalian. Nah, itu terus satu lagi di kuliahan tuh kalau masalah nilai, masalah pelajaran biasanya ya ada yang saling menjatuhkan. Bukan saya maksud gimana ya, tapi emang pasti kalian banyak menemukan lah orang-orang yang menjatuhkan satu sama lain. Apalagi ketika presentasi ya, jadi mempertanyakan pertanyaan yang memang kita sudah tahu tapi tanya ulang. Ini dari SMA juga sering ada nih anak-anak kayak gini nih ya. yang ngerepotin yang orang presentasi nih. Yang kalau apa ya kalau kata salah satu dosen saya mah nanya tuh cuma buat sekedar nyerang personal nih anjir. Dan yang ditanya tuh yang paling diem ya, bisa diem di ujung. Mosi itu yang jawab cenah, kan kasihan gini, naon kan itu tuh bukan membunuh ya, membantai gitu. Membantai satu kelompok, bayangkan. Jadi niatnya emang bukan benar-benar nanya gitu, menyerang. Bukan karena ketidaktahuan, tapi karena ingin menyerang dan ingin nilai. Ini udah tahu malah masih nanya apa ya. Jadi jangan gitu-gitulah ya. Buat kalian harus tobat lah, jangan nyusahin orang. Presentasi juga kadang kan orang nggak semuanya apa ya bisa lah membawa materi di depan kelas kayak gitu. Jangan main diserang atau enggak jangan main nanya yang aneh-aneh gitu. Nah itu ya, kalau kalian mau nanya tanya aja tapi dengan rasionalisasi yang pas gitu kan, dengan pertanyaan yang emang kalian nggak tahu gitu kan, yang mestilah yang wajar kalian tanyakan gitu kan. Pertanyaannya berbobot lah. Nah itu sih. Kita dulu asa haus. Dari tadi kita ngomong aja gitu ya. Oh ya haus ya. Minum Guys. Apa ya? Aduh minuman ya. Aku dulu. Dap disulap dap. Tiba-tiba ada dap. Sama gitu. Oh ini rasa susu strawberry ya? Dikocok. Susu strawberry ini? Jangan dikocok. Nanti lelas. Bahaya tuh bahaya. Ini bercandanya ini 18 kegigir ya. Aduh, gila ya. Tadi kalian bisa melihat perubahannya nggak sih? Lihat, asalnya seperti ini. Nah, jadi gini tuh kan. Ajaib guys. Tuh. Ini rasanya, aduh gila banget. Ini belum diminum aja udah enak loh. Boleh ya. Ngeri. Sebelum minum bismillah dulu biar halal. Sebelum halal sapi kan. Iya ya, ini ada halalnya di Zoom. Kecil banget ya, jadi nggak, kalau di Zoom nggak akan kelihatan. Harus pakai mikroskop. Gue dikocok. Gimana ini aduh? Kocok dulu ya. Jangan lupa dikocok. Aduh asli. Waduh, lihat botolnya premium ya. Parah sih pengemasannya. Lihat Udah deh. kita minum. Kayak ini tuh minuman yang enak. Kelihatannya gak murahan tapi murah kok, tenang. Gak murahan tapi
terjangkau, apalagi buat mahasiswa perantauan. Ya, Kalian bisa tapi nggak jajan gaya tanpa keluar banyak biaya. Yoi. Jajan Mantap, gaya tuh. Iya sih, ini botolnya juga nih udah bisa dipakai fashion nih kalian mau kemana-mana nih nggak usah pakai tumbler apa-apa, jangan Tupperware, tulipware, nggak usah nih, ini cukup pakai botol suana Nah, nih, gila nih. Kalau bahasa Sundanya mah minuman balaga kemasan biasa. Ais, balaga. Dap, bayar dap. Bayar, Bayar, tegangnya dap, ini otentik ini dap. Jadi kuat. Aduh, aku jadi segar nih udah minum suana. Sama. Jangan dibuat-buat tapi emang enak. Emang enak. Kita jadi bersemangat. Aduh, aku mau jadi mengerjakan tugas. Ini cocok nih buat kalian yang mau nugas, mau kuliah nih, buat enjoy nih. Menemani suasana kalian. Meningkatkan mood. Iya, Tahu mood kan? Tahu ya. iya nih, terutama di suasana online kayak gini yang serba di rumah, yang tidur di rumah, istirahat di rumah, belajar di rumah, ngerjain tugas di rumah, jadi rumah nih jadi segalanya gitu. Sampai berbaur gitu kan. Olahraga di rumah, jadi suasana tuh campur aduk lah di rumah nih. Yang harusnya suasana belajarnya ada di sekolah harus dibawa ke rumah, jadi kan kadang susah ya. Kalau dengan suasana ini suasana kalian ini bakal Berubah. Berubah banget lah. Ngeri. Yuk, lanjut lagi.